Makanya, kalau mau keluar itu bawa senter buat penerangan, Jo. Gua udah bawa senter, kampret. Tapi nggak tahu tadi tiba-tiba mati. Padahal kan baterainya baru diganti tadi. Sial bener gue. Astaga, apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya kalian semua dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu, diberikan kelancaran rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis. Misteri Hantu Noni Gunung Bawah Kareng. Cerita ini kami ambil dari Twitter, yang ditulis oleh Rama Komaruzaman. Cerita ini bersumber dari Rudi. Perkenalkan, namaku Rudi. Orang bilang tidak ada yang namanya kerja ketika melakukan apa yang kita cintai. Itulah yang aku rasakan setidaknya beberapa bulan ini. Pekerjaanku sebagai tim riset untuk proyek integrasi perusahaan migas di Sulawesi Selatan. Pekerjaanku ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak ada gangguan untuk keseharian wilayah tinggi di Malino yang masih rimbun dengan pohon-pohon lebat yang diliputi megahnya tinggi Gunung Bawah Kareng dengan adanya pembangunan perusahaan migas di sana. Oke, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia, kita langsung saja ke ceritanya. Tentu pekerjaan sebagai tim riset ini sangatlah penting untuk dilakukan. Mengingat bila dilirik dari segi ekologis, area Gunung Bawah Kareng ini merupakan pilar sumber penyimpanan air atas untuk daerah-daerah di bawah yang meluas dari Kabupaten Goa, Banteng, Kota Makassar sampai Sinjai. Hari Senin pagi itu, aku dan 2 orang asisten tim riset berencana untuk melakukan survei ke atas. Tim riset kami membuat petakan-petakan khusus satu sama lain untuk disurvei. Aku mendapatkan zona atas Bawah Kareng bersama 2 orang asisten. Aku tidak mempermasalahkan hal itu, karena pada dasarnya aku adalah seorang rimbawan yang menyukai kegiatan hiking. Dulu ketika aku masih mengenyam studi di UI Yogyakarta, aku pernah ikut serta dalam kegiatan Mapala UI di sana. Dan aku cukup percaya diri bahwa aku masih kuat untuk menempuh perjalanan menaiki Gunung Bawah Kareng kali ini. Kami berencana akan mendaki sampai summit ke-7 puncak Lompo Bateng. Sebenarnya ada sekitar 10 puncak ketinggian. Namun pendakian setelah puncak ke-7 memiliki medan yang cukup terjal dan sulit. Banyak dari penduduk sekitar Bawah Kareng mengatakan bahwa bila seseorang pendaki bisa mencapai puncak 7, maka bisa dikatakan bahwa dirinya sudah mencapai puncak tertinggi Bawah Kareng. Hal itu bukan hanya karena pendakian ke puncak yang lebih atas dirasa cukup terjal, namun juga ada mitos dipercaya penduduk sekitar bahwa di puncak ke-7 merupakan tempat keramat. Ada satu lubang yang cukup dalam dan bisa dilihat di puncak ke-7 Gunung Bawah Kareng. Orang-orang Sulawesi Selatan menamai lubang itu sebagai mulut Tuhan. Ada juga yang menyebutnya sebagai mulut para raja yang diambil dari nama Bawah Kareng sendiri. Bawah berarti mulut dan Kareng berarti Tuhan atau raja. Bahkan banyak penduduk yang percaya bila kita bisa mencapai puncak ke-7 Gunung Bawah Kareng, maka kita telah dianggap seperti melakukan ibadah haji. Itulah kenapa banyak sekali orang-orang mendapati puncak ke-7 Gunung Bawah Kareng di hari raya Idul Adha untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha atau kurban di sana. Sekitar jam 4 sore setelah kami selesai packing barang-barang untuk dibawa ke puncak dalam kegiatan survei lapangan itu,
Kami kemudian berangkat dengan penuh semangat menuju puncak Bawangkareng. Kami sengaja memulai perjalanan agak sore agar kita bisa berkemah sejenak di beberapa spot satu demi satu untuk paginya mengambil sampel terbaik dari tanah dan pepohonan. Kami menapaki selangkah demi selangkah naik ke atas, berusaha untuk menaklukkan Gunung Bawangkareng yang legenda ini. Suasana jalur pendakian tidak terlalu sepi karena beberapa kali kami berpapasan dengan pendaki yang menuruni gunung. Pos demi pos kami lewati. Perjalanan kali itu terasa cukup memakan waktu karena dua rekanku meminta berhenti untuk beristirahat beberapa kali. Kita juga sempat mengambil beberapa sampel tanah dan memotret gambar di beberapa spot yang sudah kita tandai dalam peta. Udara begitu dingin malam itu. Tak ayal, waktu saat itu menunjukkan pukul 7.30 malam. Sepertinya dari ketiga orang yang mendaki untuk survei kali ini, hanya akulah yang nampak tetap semangat. Aku bisa melihat kedua temanku tidak begitu menyukai perjalanan ini. Tampak jelas wajahnya kelelahan, tergores pada raut muka mereka disertai lenguh nafas memburu yang tidak beraturan, dan kucur keringat yang tampak seolah melunasi rasa kesal mereka. Rod, kita istirahat dulu ya. Aku capek sekali nih, ucap si Agung sambil menaikkan celananya yang sedikit melorot pada badannya yang gempal. Janganlah Gung, nanggung nih. Kalau nggak salah sih, beberapa meter lagi kita udah sampai di Lembah Rama. Kita istirahat di sana saja ya, ucapku menyemangatinya. Agung mencibur dengan wajah muram. Sebenarnya perjalanan kita masih akan terus berlanjut menanjak ke arah Lombo Batang yang akan menjadi tempat tujuan utama kita. Sedangkan si Putra sedikit menunduk menyandarkan pinggulnya membelakangi satu pohon. Wajahnya pun lesu. Oh bangsat, seharusnya tadi gue komplain lah ke atasan buat membagi zona survei ini, ucap Putra sambil kelelahan. Shh, hati-hati kalau ngomong Putra. Ini kita ada di gunung, gak boleh sembarangan mengumpat, kataku pada Putra. Putra hanya mencibir sambil membuang muka ke arah lain. Astaga, apa itu? Agung tiba-tiba berteriak, mengagetkan kami. Ada sesosok orang yang sedang berjalan di antara semak-semak di jalur depan kami. Kami bergidik ketakutan. Putra dengan tangannya yang gemeteran berusaha meraih senter yang ada di kantong samping tas gunungnya. Menyalakannya kemudian mengarahkan cahaya senternya ke arah sosok tersebut. Aku menyisir rambutku sekali dengan jari jemariku, kemudian memberi sedikit sikutan pada perut gempal Agung agar cengkraman kuat tangannya yang sedari tadi memegang bahuku terlepas. Itu orang Gung, itu orang, lepas ini tangan, tangkisku pada Agung sembari menyikut-nyikut perutnya. Anjrit, gue kirain apaan, ternyata cuma orang, pendaki juga itu ya. Ayolah kita samperin aja, kata Putra sambil masih tidak bisa menahan umpatan-umpatan khas miliknya. Aku cuma mengangguk pelan. Sepertinya memang tidak ada harapan lagi untuk menghentikan kata-kata kotor yang sudah jadi kebiasaan orang ini, pikirku dalam hati. Kami mendekati sosok yang berdiri di balik semak tersebut dan menemui satu sosok kakek-kakek yang ternyata adalah juru kunci dari daerah itu. Beliau bernama Tata Mandong. Tampak dia sedang menarik satu kambing dengan tali di tangannya. Beliau sangat ramah ketika bertemu dengan kami, menanyakan apakah kami tersesat, kemana tujuan kami, dan banyak lagi. Kemunculan beliau di antara semak beberapa waktu yang lalu memang sempat mengagetkan kami. Ternyata beliau sedang mencari satu ternak titipan penduduk yang hilang entah kemana. Setelah menemukan kambing itu, dia dalam perjalanan pulang berpapasan dengan kami. Kami terus berjalan hingga sampai pada gubuk sederhana di sekitaran Lembah Rama. Gubuk itu adalah kediaman Tata Mandong. Beliau mempersilahkan kami menginap. Kami pun mengiyakannya.
Kamar mandi di mana ya, Pak? Tanya Putra kepada Tata Mandong. Dia hanya tersenyum. Mungkin karena merasa lucu ketika mendengar orang bertanya di mana kamar mandi ketika sedang mendaki. Di gunung itu nggak ada WC, bro. Di semak-semak lah kalau mau store, kata Agung sambil tertawa. Putra kemudian keluar sambil menggerutu tidak jelas. Aku dan Agung melanjutkan perbincangan kami dengan Tata Mandong perihal tujuan riset di area Gunung Bawah-Karing ini. Namun, berselang 5 menit kemudian, kami mendengar suara pekikan keras dari luar sana. Suara pekikan itu merupakan suara Putra. Kami buru-buru bertandang keluar karena khawatir terjadi sesuatu kepada Putra. Kami berteriak dalam gelap gembita malam yang gelap itu. Tata Mandong juga ikut bersama kami. Putra, di mana lo, weh? Agung berteriak memanggil Putra. Gue di sini. Tolongin gue, Jo. Kami semua segera menghampiri Putra. Rupanya dia terperosok di sebuah parit yang cukup dalam di balik semak-semak. Dan dia meringis kesakitan. Seketika kami meraih dan mengangkatnya dari parit itu dan menyandarkannya di pohon di dekatnya. Makanya, kalau mau keluar itu bawa senter buat penerangan, Jo. Gue udah bawa senter, kampret. Tapi nggak tahu tadi tiba-tiba mati. Padahal kan baterainya baru diganti tadi. Sial bener gue. Tandas Putra sambil merintih kesakitan memegangi kakinya. Kakinya itu kesleo. Kami langsung memapahnya kembali ke dalam gubuk Pak Tata Mandong itu. Karena kaki Putra tidak bisa diajak kompromi, kami bertiga merunding tentang apa yang harus kita lakukan esok hari. Beberapa menit berlalu hingga kami tiba pada keputusan mufakat bahwa Agung akan menemani Putra turun kembali. Sedangkan aku akan melanjutkan pendakian dan riset seorang diri ke atas. Agung berjanji akan segera kembali ke atas bersama beberapa orang untuk ikut serta membantu riset. Malam semakin larut, kami kemudian memutuskan untuk beristirahat menunggu fajar datang. Hari telah berganti, mentari telah menyingsing dan condong ke atas. Sesuai rencana, aku akan melanjutkan pendakian sendiri, sedangkan Agung akan membawa Putra turun kembali. Kami berpisah di daerah Lembah Rama yang hijau dan segar pagi itu. Perjalananku masih panjang, namun dari sinilah titik di balik yang menciptakan takdir pertemuanku dengan wanita itu. Wanita yang biasa dipanggil Noni. Aku tidak mengatakan perjalananku sulit, karena aku bertemu dengan beberapa pendaki lain yang juga sedang mendaki untuk mencapai puncak Gunung Bawang-Karing ini. Aku bergabung dengan mereka hingga mencapai puncak ke-7. Setidaknya sudah hampir 2 hari 1 malam aku di atas sini, beraktivitas melakukan riset dengan memotret beberapa lokasi dan mengambil sampel tanah untuk penelitian lebih lanjut. Bekal yang aku bawa sudah mulai berkurang hingga akhirnya aku memutuskan untuk turun kembali. Terlebih aku tidak cukup yakin Agung akan menyusulku ke atas bersama beberapa orang. Bahan-bahan riset yang aku kumpulkan terbilang cukup. Setidaknya sekitar pukul 11 siang, aku mulai berkemas dan kembali menuruni jalur pendakian yang telah kulalui. Di perjalananku turun, aku berpapasan dengan beberapa pendaki yang hendak naik. Namun aku tidak menemui mereka yang sedang dalam perjalanan turun. Entah kenapa perjalanan menuju Gunung Bawang-Karing ini lebih melelahkan daripada ketika aku mendaki gunung lainnya. Namun karena aku khawatir pada malam, aku terus memaksakan diri untuk turun tanpa istirahat sejenak pun dari pos 10 sampai pos 5. Sesampainya di pos 5, aku beristirahat sejenak karena mataku terasa berkunang-kunang. Namun, aku terus memaksakan diri untuk terus turun karena matahari sudah mulai tenggelam di ufuk barat. Terus berjalan tanpa henti sampai di penghujung pos 3. Dada ini sesak tiada ampun. Nafasku menderu bagaikan rerumputan diterpa angin.
Aku bisa mendengar degup jantungku saat itu. Persis seperti ketika aku menyaksikan festival marching band. Malam telah larut. Kusandarkan badanku pada satu pohon tak berdaun di sisi pos 3 waktu itu. Hanya kumpulan serangga-serangga terbang di sekelilingku yang meramaikan lemat malam itu. Bagaikan diorama-diorama yang tidak beraturan, mataku layu, sedikit demi sedikit matanya terpejam, hingga aku terlelap dalam buai pawana yang hening malam itu. Sampai aku terjaga kembali oleh sesuatu suara lembut yang memecah nyenyak. Hai, apa yang kau lakukan di sini? Ada suara lirih mengusik rebahanku. Sepintas ku dengar dengan sesama. Suara itu suara seorang wanita. Aku terjaga. Kulihat seorang wanita cantik dengan sweater hangat putih Belanda. Tanganku mengais-ngais dedaunan untuk bangun. Mungkin aku ketiduran. Aku terlalu lelah berjalan tanpa henti dari pos 10 hingga pos 3 ini. Jawabku berlahan kepada perempuan itu sambil mengumpulkan sisa-sisa kesadaranku. Oh gitu, ini aku ada air, ambil saja. Ucap wanita cantik itu. Aku tidak menolaknya, karena memang persediaan air yang aku ambil di dekat tugu triangulasi itu sudah menipis. Aku berterima kasih kepadanya. Kebetulan aku juga hendak istirahat sebentar di sini. Aku mau makan mie. Aku masih ada beberapa kalau kamu mau. Ucap wanita itu. Wanita itu sangat ramah dan baik. Tidak cukup dia hanya memberiku bekal minuman yang dimilikinya. Dia juga memasakkan satu porsi mie rebus untuk aku makan bersamanya. Usut punya usut, dia juga hendak turun. Bahkan seusai makan, dia mengajakku untuk melanjutkan perjalanan turunnya denganku bersama-sama. Tentu aku tidak menolaknya. Bukankah lebih baik untuk menuruni jalur terjal Gunung Bawangkareng ini bersama-sama daripada sendirian? Aku tidak memiliki pikiran aneh-aneh, seperti cewek macam apa yang hiking sendirian dan menuruni gunung malam-malam seperti ini seorang diri. Karena nyatanya banyak sekali para wanita tangguh yang berani di antara para pendaki. Karena malam sudah sangat larut, terpaksa perjalanan turun Gunung Bawangkareng waktu itu sangatlah lambat. Kami hanya memiliki satu senter sebagai sumber penerangan menyusuri jalan waktu itu. Namun entah kenapa, wanita yang menemaniku saat itu seolah sudah sangat familiar dengan jalur itu. Beberapa kali dia berkata, Hati-hati, di sebelah situ jalannya agak licin. Awas juga jalannya agak curam di situ. Beberapa kali kami juga saling bantu-membantu, saling menggapai tangan untuk membantu satu sama lain. Namun ada satu hal yang janggal. Setiap kali aku gapai tangan wanita itu, tangannya terasa sangat dingin. Aku sempat bertanya padanya, Tangan kamu dingin banget sih. Kedinginan ya? Mau pakai jaket tambahan gak? Aku ada nih di dalam tas. Aku menawarinya, namun dia menolaknya sembari tersenyum kecil. Kami terus turun, selangkah demi selangkah dan sangat hati-hati, hingga sampai dekat pemukiman warga. Semilir angin berhembus cukup kencang menusuk ruas-ruas badan kami waktu itu. Kami menghela nafas panjang dan lega, sudah berhasil keluar dari belantara gelap bersama gelap malam kala itu. Beberapa anjing di dekat pemukiman warga sekitar pun menjadi resah. Entah kenapa, ada apa. Namun aku tidak menggubris akan hal itu. Yang aku tahu adalah aku berhasil turun Gunung Bawangkareng ini. Ketika kami sampai pada rumah pertama di pemukiman warga, wanita itu pamit untuk bermalam sejenak di rumah itu. Sedangkan aku ingin melanjutkan lebih jauh menuju desa Lembana. Kami pun berpisah di sana. Aku berterima kasih sembari menjabat tangan dingin wanita itu. Dia mulai beranjak pergi. Hei, tunggu sebentar. Nama kamu siapa? Panggil saja, saya Noni, ya.
Aku kemudian melanjutkan perjalananku menuju desa Lembana yang tidak jauh dari tempatku dan wanita bernama Noni itu berpisah. Aku memutuskan untuk mengetuk rumah warga di dekat situ untuk meminta izin menginap. Mataku tak sanggup lagi untuk terpejam. Entah karena perasaan lega atau rasa semangat untuk menyambut pagi yang semakin dekat. Aku menyangka perjalanan ini cukup menyenangkan. Akhirnya pagi pun tiba. Silakan mas, diminum dan dinikmati hidangannya, ucap pemilik rumah yang aku singgahi waktu itu mengejutkanku. Bapak yang memiliki badan cukup tegap itu meletakkan nampan yang di atasnya tersaji 2 gelas kopi hangat dan beberapa cemilan. Aku tersenyum mengisyaratkan rasa terima kasih. Bapak itu menawarkan kepadaku untuk beristirahat di rumahnya bareng sebentar lagi sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke kota Makassar. Aku menolaknya dengan halus. Kami berbincang tentang banyak hal di pagi itu. Tentang pekerjaan dan kehidupan membuat pagi itu terasa istimewa. Hingga sampailah ketika aku menceritakan pertemuan dengan wanita itu. Sejenak bapak itu terdiam dengan ekspresi biasa. Tak nampak satu kekaguman apapun di wajahnya. Kemudian dia bertanya padaku, apakah mas bertanya siapa namanya? Iya, dia mengatakan bahwa orang-orang memanggilnya Noni. Bapak itu kemudian tersenyum, senyum yang menyiratkan kewajaran. Senyum yang biasa diperlihatkan pada pendongeng kepada mereka yang ingin mendengar kisahnya. Senyum penuh rahasia, dan lambat laun, bapak itu menyeruput kopinya kemudian sedikit berdehem. Dia bercerita bahwa dulu pernah ada sepasang kekasih yang sering mendaki bersama di Gunung Bawangkareng. Wanitanya bernama Noni. Pasangan itu sama-sama pecinta alam sejati. Tidak hanya mendaki saja, namun mereka sudah akrab dengan penduduk sekitar. Bahkan sering membantu warga sekitar. Mereka selalu mendaki gunung ini bersama. Namun, suatu ketika penduduk bertemu dengan Noni yang sedang mendaki sendirian tanpa ditemani pacarnya. Noni itu hanya tertunduk dan menjawab bahwa dia sedang ingin mendaki seorang diri. Beberapa jam kemudian, ada berita mengejutkan terjadi. Para pendaki menemukan seorang wanita yang gantung diri di pos 3. Ternyata, mayat itu adalah Noni. Konon ceritanya, Noni memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di sana, karena putus cinta dengan kekasihnya. Ada pula yang mengatakan bahwa kekasihnya meninggal dunia hingga Noni putus asa dan beberapa versi cerita lainnya. Para penduduk sekitar Gunung Bawangkareng ini sudah sejak bertahun-tahun lamanya banyak mendengar cerita pendaki yang ditolong oleh sosok wanita misterius bernama Noni. Mereka percaya arwah Noni berada di gunung ini karena memori cinta yang tidak bisa dia lupakan bersama kekasihnya tentang gunung ini. Aku pun membisu, bibirku kaku. Entah perasaan apa yang aku rasakan saat itu. Sendu bercampur perasaan gamang menyatu menjadi satu. Dan sekian treat kali ini. Semoga dapat diambil muatan baiknya dan dibuang muatan buruknya. Jangan takut untuk mencoba mendaki gunung, asal peralatan sudah safety. Teman berpengalaman dan mental yang kuat, dijamin pendakian akan aman. Dan jangan lupa juga sopan santun di gunung ataupun di hutan tersebut. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan cerita ini. Dan seperti biasa, terima kasih yang sudah komen yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dari luar negeri pun juga terima kasih banyak. Dari Hong Kong, dari Jepang,
terus dari Malaysia, dari Singapura. Terima kasih banyak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, sukses selalu, dan diberikan kemudahan untuk segala apapun itu. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.